Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Abdus Arya dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul penulisan karya ilmiah dari mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, MSc Silakan R. CSRS. Oke, langsung saja. Karya ilmiah yaitu tulisan yang didasarkan pada hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang kuat dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya serta karyanya bersifat ilmiah. Dari Pak Eko Susilo M. 1995. Oke, suatu karya dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, penulisannya berdasarkan hasil penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai realita atau fakta. Yang ketiga, tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah bahasa, pedoman umum. Dan yang keempat, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta pedoman umum pembentukan istilah atau PUPI. Yang kelima, tulisan disusun dengan metode tertentu. Yang keenam, tulisan ditulis menurut sistem tertentu. Dan yang ketujuh, bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur, ringkas, tepat, dan cermat untuk mencegah ambiguitas. Karya ilmiah dirancang untuk berbagai tujuan, antara lain yang pertama sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kedua, menumbuh etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak dapat menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaiannya studinya. Yang ketiga, karya ilmiah setelah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, pembuktian potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Jenis-jenis laporan yang dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, bagian laporan lengkap atau monograf, yaitu ada menjelaskan proses penelitian secara menyeluruh, ada teknik penyajian sesuai dengan aturan, ada menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi pada tingkat analisis, ada menjelaskan juga kegagalan yang dialami di samping keberhasilan yang dicapai, dan harga organisasi laporan harus disusun secara sistematis. Yang kedua, artikel ilmiah, yaitu ada artikel ilmiah yang biasanya merupakan perasaan dari laporan lengkap, lalu ada isi artikel ilmiah difokuskan pada masalah penelitian tunggal yang objektif, lalu ada artikel ilmiah merupakan penetapan informasi tentang materi yang terdapat dalam laporan-laporan ringkas. Lalu laporan ringkas, yaitu laporan ringkas adalah penulisan kembali isi laporan atau artikel yang lebih mudah dimengerti dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Agar dapat membuat laporan yang baik dan efektif, perlu dipersiapkan dengan matang mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah-langkahnya, yaitu menetapkan tujuan. Seharusnya pembuatan laporan harus tahu untuk apa laporan dibuat dan siapa yang akan membaca laporan tersebut. Lalu menentukan bahan laporan dengan bahan-bahan yang dapat digunakan, yaitu ada surat keputusan, notulen hasil rapat, buku-buku pedoman hasil kegiatan, hasil penelitian, hasil diskusi. Dan yang ketiga, menentukan cara pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat petunjuk pelaksanaan bagi penelitian, menjelaskan sasaran dan penyusun kegiatan, lalu melakukan wawancara, lalu mengumpulkan dokumen pelaksanaan kegiatan, lalu penyusunan daftar pengecekan untuk melihat data yang ada dan tidak yang ada, lalu membuat kerangka laporan yang sesuai dengan sistematika laporan. Nah, ada beberapa kaidah karya ilmiah. Yang pertama, logis, yaitu karya tulis harus memiliki logika penulisan, dan lalu kedua, objektif, yang berarti data dan informasi sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, sistematis, yaitu menyajikan data dan informasi dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Yang keempat, ada desain, yaitu mengutamakan proses dan perencanaan. Dan yang terakhir, akumulatif, yang berarti informasi yang disajikan merupakan hasil pengkajian dari berbagai sumber terpercaya. Oke, itu saja saya akhiri. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.